Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita tidak bisa lepas dari tema tentang pemimpin. Walaupun belakangan kita tidak tahu mengapa yang disebut pemimpin itu adalah pejabat. Tapi kalau dilihat secara empiris, ya memang sekarang otoritas pembuat kebijakan, penentu arah perubahan itu memang ada pada orang-orang yang memiliki jabatan, dan mereka memiliki pengaruh untuk menggerakkan banyak orang. Dan itulah kenapa kemudian jabatan menjadi rebutan, dan setiap orang yang menjabat pada akhirnya hari ini kita sebut sebagai pemimpin, walaupun tidak semua pejabat itu punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Nah, lepas dari itu, dalam Islam pemimpin itu tidak ada hubungannya dengan jabatan, karena Rasulullah mengatakan bahwa setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap jiwa itu adalah pemimpin atas dirinya, mulai dari pikirannya, ucapannya, sampai kemudian pergaulan dan perbuatannya. Kemudian yang penting untuk kita lihat hari ini adalah bagaimana sebenarnya sikap, kebijakan, ataupun perilaku pemimpin yang sesungguhnya. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia hari ini, ketika terjadi misalnya kelangkaan minyak goreng dan pemimpin tertinggi di dalam kementerian, ya pembantu presiden di dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan, ketika dia tidak mampu mengatasi, mengatakan bahwa dia gagal atau dia tidak bisa mengatasi atau masalah ini tidak bisa diatasi, sebenarnya orang yang seperti ini itu tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Mengapa? Karena yang namanya pemimpin itu bisa mengatasi permasalahan, ya. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam sejarah Umar bin Khattab misalnya, ketika ada unta zakat yang lepas, maka Umar sendiri yang turun tangan mencari di tengah terik mentari. Kenapa? Karena itu tanggung jawab. Artinya seorang pemimpin tidak bisa lepas, oh ini tidak bisa saya atasi, atau kemudian mengatakan oh rakyat harus sabar. Persis seperti juga orang yang berpengaruh di Indonesia yang dia mengatakan bahwa ibu-ibu seharusnya juga bisa merebus. Nah, persoalannya adalah ketika kapasitas dia sebagai seorang pemimpin, dia tidak dalam konteks memberi nasihat. Nasihat, kritik, saran itu dari intelektual, cendekiawan, mungkin juga dari ulama. Tapi seorang pemimpin itu mencari jalan, mencari solusi. Ini loh yang sedang kami perjuangkan. Masalahnya di sini, ayo rakyat dukung kita seperti ini. Idealnya seperti itu. Tapi kenapa kemudian tidak seperti itu? Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa PR terbesar bangsa Indonesia itu menyiapkan pemimpin masa depan yang memiliki karakter, kapasitas, dan kapabilitas untuk memimpin. Yang kalau dia ada soal, dia tidak, oh ini susah diatasi, oh ini bukan urusan saya, tetapi ini segera saya selesaikan. Nah, itu adalah sosok pemimpin. Tapi kapan kita bisa punya pemimpin seperti itu? Ini pertanyaannya juga. Karena ada ungkapan kama takunu yuwalla alaikum, atau ada juga yang mengatakan kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaanmu, keadaan pemimpinmu, ya seperti itulah kamu gitu ya. Atau bagaimana kamu, begitulah pemimpinmu. Artinya sejauh kita sebagai individu tidak memiliki kesadaran tentang kepemimpinan diri, misalnya masih mudah termakan berita bohong, reaktif di dalam melihat isu, menggebu-gebu di dalam berbicara tapi sepi di dalam tindakan, tidak membuat konstruk berpikir yang kuat, pada saat yang sama tidak mengerti bagaimana membangun kekuatan diri, keluarga, dan lingkungan di dalam konteks kepemimpinan, maka sebenarnya itu tidak menjadikan kita bisa melakukan apapun. Yang ada adalah kita hanya rajin memberikan saran, kritik di media sosial, tapi pada saat yang sama kita alpa dari mempersiapkan pemimpin masa depan. Itulah PR kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.